Setiap kali kita mendengar istilah galbay pinjol, banyak yang langsung beranggapan bahwa itu adalah masalah orang yang malas bayar utang. Tapi, apakah benar semua nasabah yang galbay itu salah? Mari kita bongkar fakta-fakta yang ada. Data dari OJK menunjukkan bahwa jutaan orang di Indonesia terjerat pinjol dan ratusan ribu diantaranya sudah masuk kategori macet atau galbay. Kebanyakan dari mereka bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena kebutuhan mendesak. Misalnya, ada yang butuh biaya untuk berobat, biaya sekolah, atau bahkan untuk makan sehari-hari. Dengan bunga yang tinggi dan denda harian, pinjaman kecil bisa berubah menjadi beban yang berkali-kali lipat. Jadi, ketika ada yang bilang, orang galbay itu malas bayar, kita harus bertanya balik. Apakah mereka malas atau justru sistem yang membuat mereka terjebak dalam situasi sulit ini? Mari kita lihat sistem pinjol yang ada. Mereka masuk dengan iklan yang manis, mudah, cepat, tanpa syarat. Tapi di balik semua itu ada biaya tersembunyi yang bisa membuat nasabah terjebak. Bunga tinggi, biaya administrasi, dan denda yang terus menggerogoti. Banyak yang akhirnya terpaksa gali lubang tutup lubang, meminjam dari pinjol lain untuk menutupi pinjaman yang sudah ada. Ini seperti jebakan tikus, dari luar terlihat ada keju, tapi begitu masuk sulit untuk keluar. Dan jangan lupakan teror dari debt collector yang brutal. Banyak dari mereka menggunakan cara ilegal, seperti teror lewat telepon, menyebar data pribadi, bahkan ancaman fisik. Nasabah jadi trauma, tidak berani mengangkat telepon atau keluar rumah. Padahal OJK sudah melarang penagihan dengan kekerasan. Jadi, siapa sebenarnya yang melanggar hukum di sini? Nasabah yang tidak bisa bayar atau debt collector yang melanggar aturan? Nasabah galbay adalah korban dari sistem keuangan yang timpang. Mereka tidak mencuri atau menipu. Mereka meminjam dengan harapan bisa membayar kembali, tapi kondisi hidup yang sulit dan sistem bunga yang mencekik membuat mereka terperangkap. Jika ada kesalahan, itu ada pada regulasi yang lemah, iklan yang menyesatkan, dan praktik penagihan yang brutal. Kita harus mulai berhenti melihat galbay sebagai aib atau kejahatan. Galbay adalah cermin dari masalah serius dalam sistem keuangan kita. Apa yang harus dilakukan? Edukasi keuangan harus lebih gencar agar orang tidak terjebak. Regulasi perlu diperketat, pinjol ilegal harus diberantas, dan pinjol resmi harus diawasi dengan ketat. Hak nasabah harus dilindungi, termasuk menghentikan teror dan intimidasi. Kita juga perlu solusi restrukturisasi utang, bukan sekadar penagihan tanpa jalan keluar. Jadi jelas bahwa nasabah galbay itu bukan penjahat. Mereka adalah korban dari sistem pinjol yang kejam, korban dari kondisi ekonomi yang sulit, dan korban dari regulasi yang belum berpihak pada rakyat kecil.